Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Disuntik Mati Karena Ganjet Season 2. Mau tahu kelanjutannya? Tapi sebelum itu, jika kalian menyukai channel ini dan kisah-kisah dari saya, jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah pariwara berikut ini. Beruntung dengan sigap, Bang Leo menangkap tangan Murni. Jika sedetik saja terlambat, maka Murni akan terjatuh terhampas tanah bebatuan. Alhamdulillah, terima kasih Bang Leo. Iya Tio. Dengan perlahan aku membantu Murni menuruni dinding lemari. Namun, ketika ketegangan itu ingin berakhir, Tio! Tina terjatuh dan berguling ke bawah. Tina! Aku dilema. Di satu sisi sedang berjibaku membantu Murni melawan derasnya angin kencang. Di sisi lain, Tina sedang bertubi-tubi terhampas akar dan tanah akibat terguling. Tina, lindungi kepalamu, teriak Bang Leo. Hingga saat aku telah selesai menolong Murni, Tina yang berguling dihentikan oleh batang pohon. Tubuhnya yang terhempas kayu membuat Tina tergeletak di tanah tanpa adanya pergerakan sedikit pun. Aku bergegas menghampiri Tina, diikuti Murni dan Bang Leo. Tina, sepertinya dia pingsan, ujar Bang Leo. Aku melepaskan tas keril yang masih Tina pakai, kemudian memindahkan tubuhnya ke tempat yang lebih nyaman. Cuaca yang tadinya seperti ingin kiamat, seketika cerah ceria, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun sebelumnya. Beruntung, tidak ada cedera yang serius di bagian tubuh luar Tina. Sepertinya Tina tidak apa-apa, dia hanya shock karena panik. Ayo Tio, buat posisi Tina terlentang. Aku mengikuti arahan dari Bang Leo. Iya Bang. Murni, kendurkan ikat pinggang, kerah baju, dan pakaian ketat lainnya agar Tina bisa bernapas dengan leluasa. Aku dan Murni berantusias dengan arahan dari Bang Leo. Setelahnya, kulihat Bang Leo mengangkat kaki Tina sampai lebih tinggi dari posisi jantung, sekitar 12 inci atau 30 cm. Untuk menghindari kemungkinan Tina pingsan lagi, jangan bangun dia terlalu cepat. Iya Bang, sesuai arahan dari Bang Leo, kami pun membiarkan Tina untuk beberapa menit. Ini sudah masuk jam makan siang. Kita terpaksa istirahat darurat di sini. Murni yang memang masak banyak pagi tadi, memanaskan kembali makanan sisa itu. Sedangkan aku mengedarkan pandangan mencari keberadaan Paki. Kenapa orang baik? Katanya yang tiba-tiba muncul di sampingku. Kamu dan Bang Leo sudah menolongku beberapa tahun silam orang baik. Sekarang sudah saatnya giliranku membalas budi baik itu. Ternyata dugaanku benar. Secara logika, tidak mungkin Tina tidak mengalami cedera sedikit pun. Padahal dia berguling-guling di tanah bebatuan yang didominasi akar-akar pohon yang menyembul. Apalagi tadi sampai terhempas batang pohon. Jelas itu tidak mungkin. Tapi apakah tidak ada cara lain agar Tina bisa menggapai
puncak Merapi Dempo. Satu-satunya cara, kalian harus kembali ke titik awal pendakian. Kemudian sucikan diri dengan berwudu di Sungai Kaliduren. Bawa juga airnya dan basuh makam perintis itu. Setelahnya, Tina harus melakukan puasa selama 40 hari sebagai tanda meminta maaf atas kesalahannya dulu. Dengan begitu, barulah dia bisa kembali lagi ke sini. Mungkin ini yang dimaksud Tina beberapa waktu lalu yang mengatakan ada kesalahan dalam pendakian kami. Baiklah, jika itu yang terbaik. Apanya yang baiklah, Tio? Saya perhatikan akhir-akhir ini kamu sering berbicara sendiri, pungkas Bang Leo. Nah, kan, kata Paki. Aku hanya membalas ucapan Bang Leo dengan senyuman penuh keterpaksaan, sembari garuk-garuk kepala. Tidak beberapa setelah itu, masakan sisa tadi pagi telah selesai dipanaskan. Makanannya sudah siap, ujar Murni. Bersamaan dengan itu, perlahan Tina mulai sadarkan diri. Alhamdulillah, kamu sudah siuman. Tina, ayo kita makan, ajak Murni. Perlahan tapi pasti, walaupun bangunnya dibantu Murni, Tina mulai pulih kembali. Tina, adakah bagian tubuhmu yang mengalami cedera? Sepertinya tidak ada yang serius, Tio. Hanya saja tubuhku terasa sakit-sakit semua. Syukurlah, sekarang kita makan dulu. Selesai makan, aku mulai mengutarakan ucapan Paki tadi kepada Tina, Bang Leo dan Murni. Yah, sayang banget. Padahal pendakian kita sudah tak seberapa lagi. Tidak apa-apa, Murni. Jika itu yang terbaik, aku siap jika harus mundur. Mungkin di lain waktu kita bisa kesini lagi. Walaupun keputusan ini terbilang berat, mau tidak mau kami harus menerimanya. Seberes makan siang, dengan semangat yang tersisa, kami menelusuri jalan pulang. Tepat pukul 4 sore, aku dan kawan-kawan telah keluar dari gerbang Rimbah Gunung Dempo. Ini untuk ketiga kalinya aku bertamu ke Gunung Dempo. Petualanganku selalu mendapatkan pelajaran yang sangat berarti. Walaupun pengalaman itu penuh misteri dan mara bahaya, setidaknya dengan pengalaman dan pelajaran itu kita bisa mengerti akan banyak hal. Di alam dunia ini terdapat makhluk ciptaan Tuhan lainnya yang harus kita hargai dan tetap menjaga adab bila pergi ke suatu tempat. Dari kisah Tina dapat kita pahami, sekecil apapun kesalahan tetaplah sebuah kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Selang beberapa menit dari titik awal pendakian, plang bertuliskan Kampung 4. Akhirnya kami tiba di Sungai Kaliduren. Di sini letak kesalahan dalam pendakian kami. Dulu Bang Roy memang berpesan, jika ingin bertamu ke Gunung Dempo, hendaknya mensucikan diri dengan air sungai ini. Untuk muslim seperti kami berempat, bisa dengan cara berwudu. Dan bagi kawan-kawan non-muslim yang punya rencana ingin mendaki Dempo, cukup membasuh tangan, wajah, dan kaki saja. Menjelang maghrib, akhirnya kami tiba di desa Demporejo, tepatnya di kediaman Pak Mustaqim. Lagi-lagi, perhatian yang lebih diberikan Bu Ningsi ke Murni membuat kami iri hati. Seberes mandi, mumpung masih berada di desa Demporejo, aku dan Bang Leo memutuskan untuk ikut Pak Mustaqim melaksanakan sholat maghrib berjemaah di masjid. Namun entah ada keperluan apa, setelah melaksanakan sholat maghrib, Pak Mustaqim bilang, katanya Pak Ustadz yang sekaligus merangkap sebagai marbot masjid ingin membicarakan sesuatu padaku. Ada apa Pak ya? Nggak tahu, katanya ini sangat penting. Hal itu pula membuat kami harus menunggu sampai semua jemaah masjid pulang ke rumah masing-masing. Setelahnya, aku berjalan menghampiri Pak Ustadz Muzakir. Maaf Pak Ustadz, ada perlu apa ya? Mungkin kamu akan terkejut mendengar penjelasan saya, karena memang hal itu baru didapatkan setelah kepulanganmu dari Gunung Dempo. Aku semakin tak mengerti Ustadz ini ngomong apa. Maaf Pak Ustadz,
Kalau boleh tahu perihal apa ya? Baik Detio, biar kamu tidak bingung, saya langsung ke intinya saja. Itu lebih baik Pak, karena saya bukan tipikal orang yang pandai menebak. Tadi saat Detio mengambil wudhu, saya melihat ada sosok lain yang selalu mengikuti Detio. Maksud Bapak semacam kodam? Iya, pada umumnya kodam yang menjadi pendamping manusia memang berasal dari golongan jin yang baik. Namun ada juga kodam yang mampu memberikan pengaruh negatif. Kodam yang memiliki energi negatif ini perlu untuk dihilangkan agar tidak memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan orang yang diikutinya. Apakah sosok yang mengikuti saya seorang laki seumuran saya? Pikiranku menduga-duga, jangan-jangan kodam yang dimaksud oleh Pak Ustadz ini adalah Faki. Biar lebih jelas, akan saya buka mata batinnya, biar Detio bisa berkomunikasi langsung apa tujuannya mengikuti Detio. Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz Muzakir meminta aku agar menutup mata sambil berzikir di dalam hati. Setelahnya beliau memulainya dengan doa dan dilanjutkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak siapa? Kenapa Bapak mengikuti saya? Tanyaku kepada sosok Pak Tua yang selalu muncul dalam penglihatanku saat berada di shelter 2 Gunung Dempo. Saya Pak Mulyorejo. Betapa terkejutnya saat mengetahui sosok yang mengikutiku ini ternyata Pak Mulyorejo. Nama itu masih melekat dalam ingatan tak kala almarhum Bang Roy mengatakan nama pemilik makam perintis itu adalah Pak Mulyorejo. Apa tujuan Bapak mengikuti saya? Tolong sucikan makam saya yang sudah dikotori oleh perbuatan teman Aden. Tapi dengan cara apa saya bisa mensucikan makam Bapak? Ustadz Muzakir lebih tahu akan hal itu. Mintalah bantuan dia. Baik Pak, akan saya lakukan. Datanglah pada hari weton Rabu Pahing di waktu dini hari. Seketika sosok Pak Mulyorejo menghilang begitu saja dari hadapanku. Begitu katanya Pak Ustadz. Weton Rabu Pahing dikenal mempunyai banyak sifat baik, terutama tenang dan teduh. Hal ini karena menurut Primbon Jawa, weton Rabu Pahing menjadi hari pertemuan antara cakra dan jantung. Mungkin karena alasannya ingin mensucikan, maka ia memilih hari itu. Kapan hari Rabu Pahing itu Pak Ustadz? Pak Ustadz Muzakir menghitung-hitung jari tangannya. Minggu depan di hari Rabu adalah Rabu Pahing. Apa yang harus kami lakukan di sana Pak Ustadz? Untuk saat ini kalian fokus saja memperbaiki kualitas ibadah. Saya akan ikut serta dalam mewujudkan permintaan itu. Namun sebelumnya saya harus mencari wangsit terlebih dahulu. Sampai di sini obrolan kami pun terhenti oleh masuknya waktu sholat Isya. Detio bisa menjadi muazim? Tanya Ustadz Muzakir. Insya Allah Pak Ustadz. Aku pun mengumandangkan azan di Masjid Desa Demporejo dengan suara terbaikku. Ini akan menjadi sejarah dalam hidup ini. Momen yang belum tentu terjadi lagi di waktu selanjutnya. Apalagi malam ini jemaah yang hadir lebih banyak dari waktu sholat maghrib tadi. Seberes sholat di masjid, aku dan Bang Leo juga Pak Mustaqim pulang ke rumah. Di tengah perjalanan menuju rumah, Pak Mustaqim menyarankan agar kami bermalam di rumahnya sampai hari Rabu minggu depan. Bukan tidak mau Pak, di rumah ada Dafa, anak kami yang baru berusia 1,5 tahun. Masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Biar kami pulang dulu. Senin atau Selasa minggu depan kami akan kesini lagi. Pak Mustaqim sepertinya mengerti dengan kondisi itu. Sesuai kesepakatan, rencananya besok pagi kami akan pulang dulu ke Lubuk Linggau. Begitulah ceritanya Bu. Saat malamnya, setelah sehabis menempuh perjalanan dari pagar alam ke kota Lubuk Linggau tadi siang, aku menceritakan rencana itu pada ibu. Setelahnya aku berpamitan pada beliau untuk segera beristirahat, mengingat hari sudah malam.
fisik dan mental harus benar-benar dipersiapkan secara matang. 5 hari bukanlah waktu yang panjang untuk mempersiapkan semuanya. Namun sebisanya menjaga endurance agar tetap prima. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.